Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, tetap semangat belajarnya didampingi ayah dan bunda ataupun saudaranya. Anak-anakku kelas 3, simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Di sini anak-anak akan dibacakan Pak Yudi kisah semut dan merpati di tema 2 halaman 66. Halaman 66. Disimak dulu. Pengarang anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan. Di pinggir sungai, seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul, tenggelam, dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, dari sebuah cerita atau dongeng tersebut di halaman 68, dilihat di temanya, ada dua pertanyaan. 1. Pelajaran apa yang kamu dapat dari dongeng kisah semut dan merpati? Kira-kira pelajaran apa ya? Pelajarannya yaitu jika kita berbuat baik, maka akan diberikan kebaikan pula. Ya, jika kita berbuat baik, maka akan diberi kebaikan pula. Jika kita berbuat baik, maka akan ada balasan kebaikan pada kita. Bisa seperti ini jawabannya. Jika kita berbuat baik, maka akan ada balasan kebaikan pada kita. Berbuatlah baik pada orang, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita. Kemudian, nomor 2, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari kisah semut dan merpati? Kira-kira dari paragraf berapa? Anak-anak, yang dinamakan paragraf yaitu ketika ada kalimat pertama yang menjorok. Ini namanya paragraf. Ini namanya paragraf. Kemudian ini juga dinamakan paragraf. Ini juga menjorok, dinamakan paragraf, dan yang terakhir ini juga menjorok. Jadi ada berapa paragraf yang di cerita ini anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Ini yang dinamakan sebuah paragraf. Paragraf 1 dimulai dengan pada suatu hari sampai dengan ke dalam sungai. Ini dinamakan paragraf 1. Kemudian paragraf 2 dimulai dengan arus sungai menghanyutkannya sampai tenggelam dan merasa iba. Paragraf 2 dimulai dengan kata burung merpati ini memetik daun sampai dengan di tepi sungai. Ini dinamakan paragraf 3.
Kemudian di paragraf 4 dimulai dari kata tidak lama, kemudian sampai dengan kaki sang pemburu. Ini dinamakan paragraf 4. Kemudian di paragraf 5 atau paragraf terakhir, mulai pemburu itu kesakitan dan terkejut sampai akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Ini dinamakan paragraf. Apa anak-anak? Paragraf. Nah, ini contohnya. Itu tadi ada 5 paragraf. Kemudian dari pertanyaan nomor 2 ini, paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Coba kira-kira di paragraf berapa? Yaitu 1. Paragraf 3. Burung merpati ini memberi daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Ini menyelamatkannya. Kemudian di paragraf 5, pemburu itu kesakitan dan terkejut karena digigit semutnya. Jadi pelajaran dongeng semut dan merpati ini bisa ditemukan di paragraf berapa tadi? 3 dan paragraf 5, atau bisa juga paragraf 4, karena di sini semut menyadari bahaya yang membahayakan merpati dan baik tersebut ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki pemburu. Bisa juga paragraf 4. Itu ya anak-anak. Kemudian di halaman 75 tema 2 ada sebuah dongeng lagi. Nah, kemarin kan tadi kan sudah dibacakan Pak Yudi dongeng kisah semut dan merpati. Sekarang anak-anak bacalah dongeng berikut ini dan ceritakan kembali di depan teman-temanmu. Tidak usah diceritakan kembali, hanya anak-anak membaca dongeng kisah petani dan anak harimau. Apa anak-anak? Judulnya kisah petani dan anak harimau. Dibaca dulu kisahnya, kemudian ada ayo menulis. Setelah membaca, anak-anak diharapkan menulis. Ayo menulis. Anak-anak, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Contoh tadi Pak Idi sudah memberikan sebuah pesan kisah merpati dan semut. Jika kita berbuat baik kepada orang, maka kita akan dikasih perbuatan baik pada orang lain tersebut. Atau ada timbal balik, jika kita baik pada orang, maka orang akan berbuat baik pula. Nah, dari cerita di atas yang sudah anak-anak baca, tulislah dari cerita kisah petani dan anak harimau, tulislah pesan apa yang bisa anak-anak ambil dari cerita dongeng tersebut, kisah petani dan anak harimau. Tulislah di buku tulis masing-masing. Sekian untuk pelajaran hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.